perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi tiada arti. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Inilah kalau naik kereta kosong, guys. Terowongan, Ray. Terowongan, Ray. Terowongan. Stasiun Kepanjen. Kepanjen, guys. Tempat lahir. Ya. Kepanjen. Stasiun Kepanjen.
Sire, sire, re, re. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, pakabar dulur-dulur baraya. Warga negara Indonesia tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Mudah-mudahan rezeki kita semua lancar-lancar ya. Mudah-mudahan apapun keinginan kita tercapai pemirsa. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saja dengan doa kita ya, dengan rasa syukur kita dan juga sujud kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan doa dan keinginan kita tercapai oleh Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Amin. Bagi yang kemarin sedang berencana membangun rumah, ya mudah-mudahan tercapai pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun ini pemirsa. Amin.
Oleh karena itu, tetaplah semangat. Mudah-mudahan Tuhan bersama kita, pemirsa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le. Selamat sore le. Selamat malam le. Selamat kapanpun saudara menonton channel Mamang episode ke-9. Waduh, perjalanan epik ke kota Malang le. Waduh, ngapain mang ke kota Malang? Saudara penasaran ya ngapain aja memang ke kota Malang? Waduh, yang jelas tema kali ini adalah temanya gunung pemirsa. Ya kira-kira gunung apa aja yang ada di kota Malang? Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya episode ke-9 ini memang sedang naik kereta api Kertanegara. Kebetulan di kelas ekonomi 4 pemirsa ya, Kertanegara ekonomi 4. Ini mirip-mirip dengan Jalan Kertanegara nomor 4 pemirsa. Waduh, di mana Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta ini adalah rumah Sang Macan Asia pemirsa. Waduh, rumah Bapak Presiden kita Sang Macan Asia. Waduh, Bapak Prabowo pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan ya kepemimpinan beliau bisa membawa negeri kita, negeri yang menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah akan terbebas dari hama-hama pemirsa. Dan juga mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri macan Asia. Waduh, yang disegani dan bisa mendamaikan dunia. Amin. Mamang berangkat dari kota Tasikmalaya pukul 2 siang pemirsa, 14.00 waktu Indonesia Barat, di hari kenaikan Yesus Kristus pemirsa ya, tahun 2025 ya, tepatnya 29 Mei 2025, karena ketika itu adalah hari double-double pemirsa, hari libur double-double ya. Merahnya banyak dan weekend pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berangkat dari kota Tasikmalaya dengan kereta api Pasundan ya. Kota Tasikmalaya ini letaknya di Provinsi Haji Udin pemirsa, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang dipimpin oleh Haji Udin, oleh Kang Deddy Mulyadi ya, gubernur kita ya, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing pemirsa, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya mudah-mudahan kedepannya Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Memang berangkat dengan kereta api Pasundan ya, dan singgah di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lalu naik kereta api Kertanegara ke kota Malang pemirsa. Waduh, di Provinsi Jawa Timur. Mamang naik dari Kroya itu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pukul 7 malam pas Isya pemirsa. Yang insya Allah akan mendarat di Malang pukul 3.43 waktu Indonesia Barat dini hari pemirsa. Waduh. Nah sekarang episode ke-9 Mamang tertidur pemirsa. Waduh, ketiduran. Jadi ceritanya selepas stasiun Kutoarjo, Mamang agak ngantuk-ngantuk pemirsa. Akhirnya Mamang pun tertidur. Waduh, ya bangun sebentar tidur lagi, bangun sebentar tidur lagi. Ketika kereta melewati Yogyakarta terbangun lah. Lalu setelah lepas tidur lagi, bangun tidur lagi. Waduh, sampai Mamang teringat kereta api ini sudah melewati Kabupaten Kediri pemirsa di Jawa Timur, dan bahkan sudah melewati ya terowongan yang terkenal Karangkates di Malang pemirsa. 2 terowongan terkenal di Kabupaten Malang, perbatasan antara Blitar dan Malang. Dan sekarang sudah terbangun di stasiun Kepanjen pemirsa. Waduh, artinya Mamang sudah sampai di Kabupaten Malang. Tinggal beberapa stasiun lagi sampai ke kota Malang pemirsa. Gara-gara tidur itulah ya Mamang ya melewati banyak stasiun dan banyak kabupaten. Maklumlah yang namanya perjalanan kan enaknya sambil menikmati dan tidur pemirsa. Waduh. Apalagi nanti siangnya banyak sekali kegiatan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya Mamang sampai di stasiun Kepanjen.
Kabupaten Malang. Ini adalah salah satu stasiun di Kabupaten Malang yang banyak sekali para penumpang yang naik turun di sini, pemirsa. Waduh, terutama yang datang dari luar kota, banyak sekali yang turun di sini karena dekat sekali dengan wilayah Kabupaten Malang Selatan, pemirsa. Nah, sekarang tinggal beberapa stasiun lagi sampai ke Kota Malang, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, Mamang kebetulan sempat terbangun ketika melintasi jembatan legendaris ya Sungai Brantas di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Kediri, dan sempat memvideokan meskipun hanya beberapa menit, pemirsa. Waduh, mungkin beberapa detik. Waduh, karena tak kuat ya, pingin tidur lagi, pemirsa. Tak lama kereta pun sampai di stasiun Kediri. Namun selama di stasiun Kediri, Mamang tertidur lelap, pemirsa. Waduh. Berbicara tentang kota Kediri, ternyata kota Kediri menyimpan mistis legendaris, pemirsa. Salah satunya jembatan Kota Kediri, jembatan Sungai Brantas. Kota Kediri merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Ternyata kota ini dibelah oleh Sungai Brantas sejak zaman dahulu, sejak berdirinya Kerajaan Jenggala Panjalu, pemirsa. Waduh, atau dikenal dengan Kerajaan Kediri. Apa yang legendarisnya? Konon ya, jembatan Sungai Brantas di kota Kediri ini sangat ditakuti oleh para pejabat tinggi. Waduh, sejak zaman dulu raja-raja enggan melintasi Sungai Brantas, entah itu dari sisi barat ke timur atau timur ke barat, pemirsa. Konon katanya siapapun yang menjabat ya, yang menjadi raja, punya jabatan tinggi ya, yang melintasi sungai ini di jembatan dekat kota Kediri ya, konon kekuasaannya akan hilang, pemirsa. Waduh. Bahkan zaman dulu ya, presiden kita Bung Karno sampai Pak Harto ya, sampai mungkin presiden berikutnya, menurut informasi yang memang dapatkan ya, enggan melintasi jembatan di kota Kediri, entah itu dari sisi timur ke barat atau barat ke timur, pemirsa. Melintasi jembatan Sungai Brantas. Bahkan ya, para menteri atau mungkin pejabat tinggi lainnya enggan untuk melintasi. Konon katanya kalau melintasi jabatannya akan hilang, pemirsa. Waduh. Jangankan sekelas presiden, pemirsa ya, sekelas kepala bidang saja atau mungkin kepala desa, waduh, ataupun RT ya, ya enggan untuk melintasi jembatan Brantas. Waduh, bagi yang tahu mitosnya itu enggan, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, melintasi Sungai Brantas di Kediri ini menjadi salah satu pantangan bagi yang punya jabatan atau para raja atau mungkin seorang presiden, pemirsa. Waduh, sampai hari ini kira-kira mengapa tuh? Ternyata ada legenda dan sejarahnya, pemirsa. Ya, ada sisi legenda dan sisi sejarahnya. Juga beredar mitos, pemirsa. Dan banyak sekali fakta-fakta bahwa Sungai Brantas ini ya pantang untuk dilintasi para petinggi, para pejabat tinggi, bahkan seorang pemimpin negara. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang ya jangan skip. Siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang membosankan dengan cerita Mamang, tidak suka dengan cerita Mamang ya, simpel dengan Mamang ya. Suka tonton, tak suka ya jangan tonton, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS ya. Apalagi dana hibah. Apalagi nanti kuotanya minta ke Mamang. Waduh. Ntar ya kalau Mamang udah jadi presiden baru ya. Oke, pemirsa yang berbahagia, saudaramu nonton atau tidak ya Mamang tak peduli.
Karena Mamang yakin suatu ketika kalau Mamang jadi presiden, saudara akan mencari video yang recehan seperti ini pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun bukan sekedar omon-omon ya, tetapi berbicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Apabila sumbernya tak sesuai dengan hati saudara, pendapat saudara, atau saudara punya pendapat sendiri, kita sharing-sharing di kolom komentar pemirsa. Yang penting ya, komentar saudara penuh dengan perdamaian, bukan bikin keonaran, bukan bikin bergaya-gaya Mossad ya, divide et impera, adu domba pemirsa. Waduh, atau bikin keonaran. Mamang sebagai admin, mohon maaf saja apabila ada komentar yang agak lain yang berbau keonaran, Mamang akan skip pemirsa. Karena channel ini adalah channel yang penuh dengan perdamaian. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari jawapost.com dengan judul artikel "Nekat Lintasi Jembatan Lama Kediri. Konon saudara akan kehilangan jabatannya." Waduh. Edisi Sabtu 12 Maret 2022. Kediri penuh misteri. Para pejabat hingga presiden dikabarkan enggan datang ke kabupaten ini. Sebab ada mitos jika melewati jembatan lama Kediri yang melintang di atas Sungai Brantas, mereka bisa lengser atau turun tahta. Sebagian orang masih memegang kuat kepercayaan tersebut sejak zaman dahulu. Waduh. Konon jangankan sekelas presiden pemirsa ya, sekelas kepala desa aja enggan untuk melintasi jembatan Sungai Brantas yang ada di Kediri pemirsa. Waduh, mengapa tuh? Setiap orang yang datang ke Kediri harus kembali ke jati diri. Para pejabat yang datang harus meletakkan jabatannya. Waduh, orang bilang datang ke sana berarti mengembalikan mahkota. Waduh, misalnya yang dilakukan oleh Eyang Prabu Jayabaya, dia memiliki moksa ya, atau menghilang ke alam ya, ke atas. Memang sudah bahas di cerita tentang moksa di Perjalanan Dewata misalnya. Scroll aja. Meninggalkan keduniawian termasuk jasadnya di Kediri. Konon Eyang Prabu Jayabaya itu menghilang moksa pemirsa setelah pulang kembali ke Kediri melintasi jembatan, melintasi Sungai Brantas. Waduh. Mitos pemimpin dilarang datang ke Kediri sempat ramai diperbincangkan sejak tahun 2020. Saat itu ya, Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung yang sekarang menjadi Gubernur Jakarta pernah berkunjung ke Ponpes Lirboyo di Kabupaten Kediri. "Pak Kiai, terus terang saya termasuk yang menyarankan kepada Bapak Presiden yang saat itu diperintahkan oleh Bapak Jokowi untuk tidak datang ke Kediri." Waduh. Saya masih ingat, mau percaya atau tidak, Pak Gusdur atau Kuntur dari Lirboyo gonjang-ganjing di Jakarta, ujarnya. Namun setelah itu dia mengklarifikasi bahwa presiden tidak datang karena tidak diundang. Jadi ceritanya bahwa Pak Presiden itu menugaskan Bapak Pramono Anung memisah saat itu ya, karena konon katanya beliau tidak diundang. Mungkin salah satu penyebabnya diundang tetapi Bapak Presiden ya enggan untuk pergi ke kota itu, apalagi untuk melintasi Sungai Brantas pemirsa. Wakil Ketua Lesbumi PWNU Jawa Timur mengatakan juga percaya atau tidak hal tersebut sudah menjadi mitos, termasuk raja-raja yang saat itu masuk ke Kediri, terlebih yang menyeberang Sungai Brantas. Jadi kalau masuk ke Kediri saja tidak apa-apa pemirsa ya, tapi kalau sudah masuk ke Kediri dan di Kediri di tengah-tengahnya ada Sungai Brantas dan melintasi dari sisi timur ke barat atau barat ke timur, waduh, konon katanya ya siap-siaplah untuk dimutasi pemirsa, maaf untuk lengser ke Prabon atau pensiun pemirsa, atau pulang ke Purworejo. Waduh, Purworejo kan dikenal dengan kota pensiun pemirsa. Memang sudah bahas tentang Purworejo di episode ke-8 kemarin pemirsa, bahwa Purworejo ini
adalah julukan kota pensiun dan juga kota perjuangan. Konon siapapun yang melintasi Sungai Berantas di kota Kediri banyak yang kehilangan tahtanya pemirsa. Waduh, kehilangan jabatannya pemirsa ya, dengan berbagai ya macam-macam. Ada yang dilengserkan, ada yang pensiun, ada yang meninggal ya, ada juga yang macam-macam pemirsa, dirotasi ya, diturunkan dan sebagainya. Menurut beliau, Ketua Lesbumi PWNU Jawa Timur, ada beberapa pejabat atau presiden yang memang pernah ke Kediri. Misalnya Presiden Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, misalnya Pak SBY ya, saat itu dia tidak menyeberangi Sungai Berantas, tetapi dia datang ke Kediri. Atau Pak SBY tidak lewat jembatan lama yang menghubungkan sisi barat dengan sisi timur kota Kediri. Waduh, konon katanya Pak SBY kalau ingin pergi ke Malang dari Kediri ya harus memutar pemirsa. Waduh, tidak melintasi jembatan Sungai Berantas yang ada di Kediri pemirsa. Jembatan itu bernama Jembatan Brookover. Waduh, dan di bawahnya ada Sungai Berantas di tengah-tengah kota Kediri, atau dikenal dengan Jembatan Lama Kediri. Karena ada jembatan barunya pemirsa. Karena jembatan baru pun ya sebagian orang masih percaya pemirsa. Waduh, apalagi jembatan lama ya, sejak zaman raja-raja zaman dulu, bahkan kolonial Belanda ya, seorang bupati, seorang residen yang melintasi jembatan lama Kediri ya, maka tak lama ya jabatannya akan turun tahta pemirsa. Waduh, entah itu rotasi, entah itu mutasi ya, turun jabatan, atau mungkin dipensiun dinikan dan sebagainya pemirsa. Menurut Gus Barok, lengsernya beberapa presiden yang ke Kediri tidak bisa dihubungkan langsung dengan mitos. Bukan juga mereka tidak baik, hanya kondisi politik yang memaksanya. Konon sebelum lengsernya Pak Soekarno, Bung Karno pernah ya enggan untuk datang ke Kediri. Tapi suatu ketika Bung Karno datang ke Kediri pemirsa, waduh, dan melintasi jembatan tersebut. Ternyata beberapa bulan kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal G30 SPKI pemirsa. Waduh. Nah, dari peristiwa itulah ya 1 tahun kemudian kekuasaan Bung Karno memudar pemirsa, sampai beliau lengser. Terus Pak Harto pun konon katanya, ini menurut beberapa sumber yang ada di internet pemirsa ya nggak tahu hoax atau benar ya, bahwa Pak Harto ya sebelum lengser 2 tahun sebelumnya pernah datang ke Kediri pemirsa. Waduh, dan melintasi jembatan tersebut. Tak sadar ya 2 tahun kemudian terjadilah yang kita kenal dengan demonstrasi reformasi pemirsa. Waduh, akhirnya Pak Harto pun lengser pemirsa. Ketika era-era zaman kolonial Belanda, ada residen Madiun yang pernah ya datang ke Kediri ya, karena tak percaya dengan mitos tersebut. Sang residen pun dengan seenak dewek melintasi jembatan itu berkali-kali pemirsa. Apa yang terjadi? Esoknya beliau wafat pemirsa. Waduh, kecelakaan. Panglima tertinggi Hindia Belanda tahun 1142 dalam menghadapi serbuan dari Jepang, Harry Terfuten ya pernah berkunjung ke Kediri untuk memeriksa ya kekuatan tentara Knil atau tentara Hindia Belanda dan juga sekutunya dalam menghadapi panasnya politik ya. Saat itu Jepang sedang memanas-manasnya, sedang menginvasi wilayah-wilayah daratan Asia pemirsa. Waduh, Harry Terfuten pun ya tak sengaja melintasi wilayah Berantas yang ada di Kediri melalui jembatan itu. Beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah 3 bulan kemudian ya, Hindia Belanda runtuh pemirsa, ditaklukkan oleh Jepang. Jembatan lama itu bernama Jembatan Brookover dan
atau dikenal dengan Jembatan Lama Kediri, pemirsa. Sebenarnya kata Gus Barok ada cara untuk menetralisasi kekhawatiran tersebut, yakni pejabat yang datang langsung harus berziarah ke makam Syekh Al-Wasil Samsudin alias Mbah Wasil Setono Gedong di kota Kediri. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Kediri. Konon juga guru spiritual Prabu Eyang Jayaboyo. Dan harus berdoa dan berziarah di sana saat datang ke Kediri. Insya Allah jauh dari yang katanya mitos turun tahta, pemirsa. Ada beberapa pejabat yang tahu bahwa di Kediri ini ada mitos tersebut, ya, karena takut turun tahta. Banyak di antara mereka yang mendatangi makam tersebut dengan berdoa. Setelah berdoa di makam tersebut, saudara mau melintasi berapa kali pun, ya, dari sisi barat ke timur, timur ke barat, Sungai Brantas di tengah-tengah kota Kediri, saudara akan aman, pemirsa. Tidak akan ada yang lengser, ya, insya Allah, ya. Jembatan Brook-Oper dan Brantas ke Kediri atau dikenal dengan Jembatan Lama Kediri kini sudah tidak difungsikan lagi. Pengendara dialihkan ke Jembatan Brawijaya, jembatan terbaru buatan Indonesia yang jaraknya hanya 50 meter dari jembatan lama. Konon jembatan lama ini sudah ada sebelum Belanda datang, pemirsa. Dan ketika Belanda berkuasa, dibangunlah jembatan Brook-Oper ini dengan pondasi yang kokoh, yang agak modern dengan terbuat dari besi, pemirsa. Sehingga orang bisa melintasi. Namun beredarnya mitos tersebut, banyak para pejabat yang berpikir dua kali untuk melintasi jembatan tersebut. Bahkan ada para pejabat lebih baik memutar ke utara ataupun ke selatan supaya tidak melintasi jembatan Sungai Brantas di kota Kediri, pemirsa. Saking takutnya pada jembatan tersebut, banyak pejabat yang harus berziarah dulu, ya, ke makam Syekh Al-Wasil Samsudin alias Mbah Wasil Setono Gedong di kota Kediri supaya bisa, ya, melintasi jembatan dengan aman, pemirsa. Jembatan buatan Belanda itu dibangun mulai tahun 1855, tapi diresmikan pada tanggal 18 Maret 1869. Bulan, ya, sekarang sudah berusia lebih dari 154 tahun, pemirsa. Zaman dulu sekitar jembatan lama itu sering digunakan warga untuk upacara sakral, seperti upacara labuan, yakni semacam upacara sakral di Sungai Brantas, ya, sungai yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Termasuk dipercaya bahwa di Sungai Brantas ini ada penunggunya, pemirsa. Mengapa jembatan itu menjadi berbahaya bagi yang punya tahta, pemirsa? Atau lintasan sungai itu menjadi bahaya, pemirsa, yang punya tahta. Dilansir dari Good News from Indonesia, legenda asal-usul Sungai Brantas di Jawa Timur tercipta untuk membagi sebuah kerajaan. Ditulis oleh Irfan Jumadil Aslam, edisi 10 Mei 2025. Kemarin, ya. Sungai Brantas merupakan salah satu sungai yang mengalir di daerah Jawa Timur. Terdapat sebuah legenda yang menceritakan tentang asal-usul Sungai Brantas ini. Menurut legenda, Sungai Brantas tercipta untuk membagi sebuah kerajaan menjadi dua bagian di masa lalu. Lantas bagaimana kisah dan legenda asal-usul Brantas tersebut? Legenda asal-usul Sungai Brantas dikutip dari buku Wahyu Setiorini dan tim Wong Indonesia menulis yang berjudul 78 Legenda Ternama di Indonesia. Dikisahkan pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan besar yang ada di tanah Jawa. Kerajaan tersebut bernama Kahuripan yang didirikan oleh Prabu Erlangga, pemirsa. Memang sudah bahas tentang Prabu Erlangga di perjalanan Dewata, pemirsa, ya, scroll aja lah. Dirinya merupakan seorang putra dari raja sebuah kerajaan di Bali, yaitu putra dari Prabu Udayana, pemirsa.
dan Marakata. Marakata berasal dari Mataram kuno dan Prabu Udayana dari Bali. Prabu Erlangga hanya memiliki seorang putri dari sang ratu. Putri tersebut bernama Sanggrama Wijaya. Ketika sudah memasuki usia tua, Prabu Erlangga berniat untuk meletakkan tahta kekuasaannya. Dia berniat untuk melanjutkan hidup menjadi seorang pertapa. Prabu Erlangga berniat untuk memberikan kekuasaannya kepada Putri Sematawayang. Namun pemberian ini ternyata ditolak oleh Sanggrama Wijaya. Ternyata sang putri juga berkeinginan untuk menjadi seorang pertapa daripada jadi ratu. Sanggrama Wijaya kemudian pamit untuk pergi bertapa ke Gua Selomangleng di Gunung Klotok dan menggantikan namanya menjadi Dewi Kili Suci. Prabu Erlangga menjadi bingung. Siapakah penerus kerajaan tersebut, pemirsa? Prabu Erlangga menjadi bingung memikirkan penerus kerajaan tersebut. Kalau anaknya aja ingin jadi pertapa, tak ingin jadi ratu, pemirsa. Sebenarnya sang raja memiliki 2 orang putra dari istri selirnya. Kalau namanya raja zaman dulu kan ada permaisuri, ada selir, pemirsa. Satu permaisuri bahkan banyak selir. Yang menjadi pantas memimpin raja adalah anak raja, pemirsa, bukan selir. Anak permaisuri maksudnya. Kalau anak selir tak pantas jadi raja. Namun karena anak permaisurinya tak mau jadi raja atau ratu, akhirnya Erlangga pun memilih putra selirnya. Putra dari istri selirnya. Kebetulan Prabu Erlangga mempunyai 2 putra dari istri selirnya yang berbeda. Kedua putra ini bernama Sri Samarawijaya dan yang kedua Mapanji Garasakan. Namun sang raja tidak bisa memutuskan kepada siapa tahta kerajaan akan diberikan. Dia tidak ingin kedua putranya tersebut kekuasaannya sepeninggalan dirinya berantakan menjadi bertengkar, pemirsa. Bikin onar, pemirsa. Akhirnya sang raja memutar otak untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Prabu Erlangga kemudian mengutus penasehatnya bernama Empu Barada ke Bali. Prabu memerintahkan Empu Barada untuk menemui ayahnya di sana, yaitu di Bali, bernama Prabu Udayana. Dia berharap agar sang ayah bisa memberikan tahta kerajaan ke salah satu putranya kelak. Namun ternyata rencana dari Prabu Erlangga ini tidak berjalan lancar. Sesampainya di Bali, Empu Barada diberitahu bahwa tahta kerajaannya nanti akan diberikan kepada adik Prabu Erlangga bernama Anak Wungsu, pemirsa. Jadi Prabu Erlangga ini punya adik anak wungsu. Dan ayahnya yang di Bali akan diberikan kepada adiknya Prabu Erlangga, yaitu Anak Wungsu. Akhirnya Empu Barada pun kembali ke kerajaan Kahuripan, melaporkan kepada Prabu Erlangga. Prabu Erlangga pun harus berputar otak lagi, pemirsa. Harus mencari wangsit lagi, pemirsa. Kira-kira bagaimana nih Ini ada sebuah kerajaan harus diberikan kepada 2 putranya. Siapa yang akan menjadi pemimpin Kahuripan, pemirsa? Kalau yang memimpinnya si A, takutnya si B akan memberontak, pemirsa. Terjadi huru-hara. Jadi itulah seorang raja Jadi raja yang bijaksana itu sebelum dia meninggal, sebelum dia melepaskan jabatannya, dia harus berpikir jauh untuk keselamatan kerajaannya. Prabu Erlangga menerima kabar ini dengan lapang dada ketika Empu Barada pulang ke Kahuripan bahwa di Bali ayahnya akan memberikan kepada adik Prabu Erlangga sebagai pemimpin di Bali. Empu Barada pun kemudian mengusulkan kepada sang raja agar kerajaan Kahuripan sudah aja dibagi 2, pemirsa, dibagi 2 bagian. Dirinya kemudian bersedia untuk membagi kerajaan tersebut nantinya. Usul dari Empu Barada ini disetujui oleh Prabu Erlangga. Daripada ribut-ribut udah aja dibagi 2 warisan kerajaannya.
Empu Barada pun kemudian meminta ya kepada sang raja sebuah kendi. Waduh, untuk apa nih kendi? Empu Barada kemudian meminta izin untuk bertapa sambil berdoa dengan membawa kendi yang dia minta. Dia juga meminta semua masyarakat berdoa agar masalah ini bisa teratasi segera. Setelah bertapa, Empu Barada kembali menghadap Prabu Erlangga. Ajaibnya, tubuh Empu Barada tiba-tiba terbang hingga mencapai puncak gunung. Dari sana Empu Barada menuangkan air dari kendi yang dia bawa. Air tersebut kemudian menyentuh tanah dan lama-lama berubah menjadi sebuah sungai, pemirsa. Waduh, sungai ini kemudian membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian. Jadi Kahuripan dibagi dua bagian. Bagian timur diberikan kepada Mapanji Garasakan yang kelak diberi nama Jenggala. Waduh. Sementara itu bagian barat diberikan kepada Sri Samarawijaya dan diberikan kepada Samarawijaya yang kelak bernama Panjalu. Nah, nama Panjalu ini kelak berubah nama menjadi Kediri. Akhirnya Prabu Erlangga pun bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ya, akhirnya Prabu Erlangga pun merasa lega setelah terbagi dua kerajaan. Air yang dituangkan oleh Empu Barada tiba-tiba menjadi sebuah sungai, pemirsa. Sungainya besar yang kelak dikenal dengan Sungai Brantas. Akhirnya Prabu Erlangga bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi dan memutuskan menjadi petapa di Pucangan serta menggantikan namanya menjadi Maharesi Gentayu. Empu Barada berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Kelak sungai inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Sungai Brantas yang ada di Jawa Timur, pemirsa. Nah, setelah pembagian itulah maka beredar mitos ya, raja dari kedua sisi ya tidak boleh melintas ya. Apabila ada raja yang melintasi entah itu dengan pasukannya, karena zaman dulu kalau menyerang sebuah kerajaan rajanya juga ikut turun, pemirsa. Waduh, beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang pemimpinnya rajanya duduk manis ya, duduk manis di meja, pemirsa. Jangankan raja, jenderalnya aja kan duduk manis di meja. Yang bertempur kan prajuritnya, pemirsa, atau perwira bawahannya. Tapi kalau zaman dulu dengan rajanya sendiri ya berangkat menuju medan perang. Nah, jikalau ada raja atau pemimpin tertinggi ya di kedua sisi kerajaan, entah itu dari Panjalu Kediri maupun dari Jenggala ya sisi barat Sungai Brantas atau timur Brantas yang berani melintasi Sungai Brantas, maka kerajaannya akan lenyap, pemirsa. Maka rajanya akan lengser ya. Waduh. Dari mitos itulah ya beredar bahwa siapapun yang mempunyai tahta dilarang melintasi Sungai Brantas yang ada di Kediri ini. Waduh. Konon kesaktian Empu Barada inilah selain menuangkan air jadi sungai besar dan menjadikan sungai ini adalah benteng ya, benteng alami bagi yang ingin bertengkar, pemirsa. Waduh, bagi yang ingin ribut antar kerajaan. Waduh, dan menjadi benteng alami bagi siapapun yang berani melintasi Sungai Brantas ini yang mempunyai tahta jabatan, pemirsa. Konon siapapun yang melintasi sungai ini ya di kota Kediri, waduh, siap-siap aja untuk lengser, pemirsa. Waduh. Sepeninggalan Prabu Erlangga dan Kahuripan sudah dibagi dua. Awalnya kedua kerajaan ini adem ayem aja, pemirsa, tidak ada konflik. Namun beberapa generasi berikutnya ya, keturunan dari kedua kerajaan berikutnya mulailah timbul konflik, ingin menguasai antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, pemirsa. Waduh. Ya, keturunan Jenggala ingin menguasai Panjalu, keturunan Panjalu ingin menguasai Jenggala, pemirsa. Waduh. Pada tahun 1135 Masehi ketika dipimpin oleh Prabu Jayabaya dari kerajaan Kediri atau Panjalu ya berperang dengan Jenggala, pemirsa. Waduh. Ketika perang itulah Raja Jenggala tak sengaja melintasi Sungai Brantas, pemirsa, untuk menyerang Panjalu. Apa yang terjadi? Ternyata Raja Jenggala beserta pasukannya kalah, pemirsa, dan akhirnya Jenggala pun dikuasai oleh Panjalu.
Lalu pada tahun 1222 Masehi, Raja Kediri atau Panjalu yaitu Kertajaya menyerang Tumapel, pemirsa, menyerang Ken Arok di Tumapel atau Singosari. Dan Raja Kertajaya ini tak sengaja melintasi Sungai Brantas di Kediri, pemirsa. Waduh. Apa yang terjadi ketika menyerang Ken Arok? Ternyata Raja Kertajaya kalah terhadap Ken Arok, pemirsa. Akhirnya kerajaan Kediri pun runtuh dan Ken Arok menjadi raja yang kelak bernama Raja Singosari, pemirsa, dan mendirikan kerajaan Singosari. Waduh. Pada masa Jaya Katwang dengan Kertanegara yang memang sudah bahas di episode ke-7, Jaya Katwang dengan gagah berani menyerang Singosari dan tak sengaja melintasi Sungai Brantas, pemirsa. Waduh. Apa yang terjadi? Jaya Katwang pun berhasil menguasai Singosari dan membunuh Raja Kertanegara, pemirsa. Namun tak berselang lama ya, tentara Tartar Mongol dan berserta Raden Wijaya menyerbu Jaya Katwang dan Jaya Katwang pun hancur, pemirsa. Waduh. Dari banyak peristiwa penting ya dalam sejarah ketika sang raja atau pejabat yang melintasi Sungai Brantas akan mendapatkan sial, bahkan turun tahta, bahkan kerajaannya hancur lebur, maka timbullah mitos bahwa siapapun yang menjabat atau bertahta mempunyai kekuasaan itu pantang untuk melintasi Sungai Brantas, pemirsa. Jadi kalau ingin melintasi Sungai Brantas, terutama di kota Kediri, konon katanya harus dinetralisasi, pemirsa, yaitu harus berdoa dulu ke makam keramat Mbah Wasil, pemirsa, yang ada di kota Kediri. Waduh. Konon Mbah Wasil ini adalah salah satu tokoh ulama ya, di mana tokoh ulama ini menetralisasi Sungai Brantas sehingga Islam bisa masuk ke daerah Blitar, Tulungagung, dan Kediri Selatan, pemirsa. Waduh. Dilansir dari detikjatim.com dengan judul artikel Jejak Mbah Wasil, penyebar Islam di Kediri sekaligus guru spiritual Joyoboyo. Waduh. Ditulis oleh Amir Baihaqi, edisi 26 Maret 2023. Jejak siar Islam di Kediri tak bisa dipisahkan dengan sosok Syekh Wasil Samsudin alias Mbah Wasil atau Pangeran Mekah. Ia merupakan sosok sentral penyebar agama Islam di Kediri. Tak ada catatan pasti dari mana asal-usulnya, namun masyarakat setempat menyebutnya sebagai Mbah Wasil. Ia diperkirakan menyebarkan agama Islam abad ke-10 Masehi, ya, abad di mana Raja Jayabaya sedang berkuasa, pemirsa. Waduh. Mbah Wasil meninggal dan dimakamkan di kawasan Setono Gedong, Jalan Doho, ya, kota Kediri. Makamnya tak pernah sepi dari penjara, terlebih saat bulan Ramadan tiba. Berdasarkan informasi dalam berbagai sumber bahwa Mbah Wasil ini berasal dari Turki. Mbah Wasil datang dan berdakwah ke Kediri diperkirakan abad ke-10 Masehi atau pada masa pemerintahan Raja Sri Aji Joyoboyo. Mbah Wasil juga diyakini merupakan guru spiritual Prabu Jayabaya atau Joyoboyo yang kemudian melahirkan ramalan-ramalan yang termasyurnya yaitu Jangka Joyoboyo. Waduh. Pada masa itu masuk pemerintahan Sri Aji Joyoboyo bahkan diduga mereka ada hubungan emosional. Ada yang mengatakan Mbah Wasil merupakan guru spiritual Sri Aji Joyoboyo. Ketika Joyoboyo berhasil mempersatukan antara kerajaan Kediri Panjalunya dengan Jenggala, ya, disatukan kembali pada masa Joyoboyo. Nah, Sungai Brantas ini sempat dinetralisasi oleh Mbah Wasil, pemirsa, dengan doa-doanya. Oleh karena itu ketika akan melewati Sungai Brantas ini, siapapun yang punya tahta ya harus berdoa, pemirsa. Maka beredarlah ya mitos kepada para pemimpin ya atau yang mempunyai tahta yang ingin melintasi Sungai Brantas di Kediri harus berdoa
Salah satu doanya harus datang ke makam Mbah Wasil tersebut pemirsa. Karena konon zaman dulu Mbah Wasil sempat menetralisasi sungai tersebut sehingga Prabu Jayabaya ya bisa berpindah tempat pemirsa dari sisi barat ke timur Sungai Berantas dengan aman tanpa ada pelengseran ataupun mungkin kehilangan tahta pemirsa. Wah. Terakhir sama ya. Ada, masih ada. Malang Station. Wah. Akhir guys.